Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you are in a good condition. Okay, for today we will continue to our lesson in the chapter 2. It's about let's live a healthy life. In this chapter we will learn to state the purpose or intention to do something and to agree and disagree with suggestion or an idea. Pada materi kali ini kita akan mempelajari cara untuk menyatakan maksud dan tujuan melakukan sesuatu atau mengungkapkan setuju atau tidak setuju dengan saran atau sebuah ide. Baik, to state the purpose or intention to do something, maksud dan tujuan melakukan sesuatu ada unsur kebahasaannya dan itu menggunakan to, in order to, or so that. To, in order to, dan so that dalam bahasa Inggris disebut conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction itu adalah kata penghubung. Mungkin kalian dalam bahasa Indonesia pernah mendengar arti kata penghubung. Nah, untuk menyatakan tujuan atau keinginan kita dapat menggunakan in order to. Artinya agar atau supaya. Setelah frasa ini biasanya diikuti oleh kata kerja. Dalam bahasa Inggris kata kerja itu disebut verb atau be untuk nominal sentences. Bisa juga menggunakan kata sifat. Contohnya, we should live simply in order to be happy. And then we can swim in order to have a strong muscle. Yang artinya adalah kita harus hidup sederhana supaya kita menjadi senang. Contoh so that, yang kedua, so that itu artinya adalah sehingga. Setelah frasa ini biasanya diikuti oleh subjek. Contohnya, we should study hard so that we can pass the exam. And then we have to do something up before doing exercise so that we don't get a muscle injury. Kemudian yang contoh to itu digunakan, nah biasanya diikuti verb atau be, bisa juga diikuti kata sifat. Contohnya, we should jog to have a stronger lungs. And we must work hard to be successful. Nah, baik, apa kalian sudah mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan? Kalian belum mengerti tentang penjelasan Ibu kali ini tentang conjunction, kata penghubung menggunakan to, in order to, atau so that, maka kalian boleh bertanya di kolom komentar. Oke, yang kedua, bahasan yang kedua kita kali ini adalah expression of agreement, ungkapan persetujuan, yaitu suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan setuju atau sependapat terhadap saran, masukan, dan pendapat orang lain. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebutnya agreement. Dan expressing of agreement, cara menyatakan setuju itu dengan menggunakan kata I agree, I think so, I agree with you, I'm with you, you are right, I couldn't agree with you more, that's the point, I will say that, and I feel the same way about. Yang kedua adalah expression of disagreement, ungkapan ketidaksetujuan. Jadi suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tidak setuju atau tidak sependapat dengan saran dan pendapat orang lain. Nah, untuk mengungkapkannya, maka kita menggunakan kata I don't agree. Saya tidak setuju. I disagree, sama artinya. I don't agree with you. I don't think so. That's not what I think. I couldn't agree with you less. I'm not sure. And probably not. Nah,
Kemudian ibu akan memberikan contoh kalimat yang akan kita gunakan kali ini berhubungan dengan lingkungan ya. Jadi ibu akan memberikan contoh yang di sekitar kita. Itu berikut contoh the purpose or intention to do something, dan juga ungkapan agreement sama disagreementnya. We have to put the rubbish into the dustbin in order to keep our environment clean. Contoh ungkapannya, kita harus membuang sampah pada tempat sampah supaya menjaga lingkungan kita bersih. Nah, ungkapan setuju atau tidak setuju, kalau misalnya kita setuju, maka kita bisa mengungkapkannya dengan kata I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Yang kedua, turn off the light in the noon so that we can save our electricity. Jadi, tolong matikan lampu di siang hari agar kita dapat menghemat listrik. Jadi jawabannya bisa menggunakan kata I think so. Saya pikir begitu. Jadi ketika ada ungkapan to do something, melakukan sesuatu, maka kita bisa menjawabnya dengan setuju atau tidak setuju. Terus kemudian contoh yang berikutnya, we should bring our shopping bag in order to reduce the plastic bag. Ungkapannya adalah you are right. Kita harus membawa tas belanja kita sendiri agar mengurangi sampah plastik. Nah, ungkapannya adalah kamu benar. Kemudian contoh berikutnya lagi nih. The student think it's not their responsibilities in order to keep the school clean. Ungkapannya adalah I don't agree. Yang ini adalah yang tidak setuju nih. I don't agree. Nah, kalau tidak setuju berarti I don't agree. Bisa juga I disagree. Jadi murid-murid itu berpikir itu bukan tanggung jawab mereka agar menjaga sekolah tetap bersih. Jadi saya tidak setuju dengan kamu. Nah, pada bagian ini kalian, ini adalah contoh yang ada di buku kalian. Jadi contoh lain dari yang ibu kasih tadi. Jadi kalian boleh mempelajarinya di buku kalian, itu ada di halaman 19 ya, di buku kalian chapter 2 yang judulnya Let's Live a Healthy Life. Okay, student, I think enough for our lesson today. I hope you can understand about our lesson today. And let's keep our environment clean and healthy, and let's live a healthy life. See you in the next meeting. Have a nice learning from home. Don't forget to write the lesson today on your notebook. And the last, thank you so much.